Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bang Heri ning Tegalan ya seperti biasa. Oke ya, untuk konco-konco yang hari ini lagi nyimak, terima kasih banget ya untuk kawan-kawan yang lagi menikmati channel Bang Heri Petani Indonesia. Alhamdulillah ya. Hari ini kayaknya mau hujan lor. Nah ini mendungnya sudah tewabel ya. Tapi dari kemarin itu di sini panasnya pol, jadi moga-moga hari ini udan ya. Itu aja harapan saya ya. Nah, mungkin di seberang bukit sana juga mulai kayak mau gerimis ya. Ya moga aja sampai sini ya. Nah alhamdulillah hari ini Bang Heri nanam ubi red kasdo 2 yang hari ini saya kembangkan. Nah ini saya tadi pagi sudah menanam ini ya. Menanamnya karena pagi ya, jadi terus panas, akhirnya saya tutup pakai jerami ya. Nah ini saya memanfaatkan jerami sebagai penutup atau peneduh saat kita menanam ubi jalar di pagi hari atau di musim panas ya. Nah contoh ini tak buka ya. Wah nih. Nah ini speknya red kasdo 2. Nah waduh ini ada patah. Nah kita lebih baik menanamnya pendek-pendek kayak gini ya. Oh kayak gini ya, tutorialnya ya panggah kayak biasanya ya ini. Ya kayak gini. Nah kita timbun, tekan 2 ruas saja yang menancap pada tanah. Kemudian kalau panas gini ya, ini kayak ngambil peneduh sebagai mulsa alami ya dari jerami bekas padi ya. Nah seperti ini ya. Ini nanti kita buka setelah sekitar 4-5 hari ya. Ini walaupun panas terus, insya Allah akan hidup, dan 4-5 hari bisa kita buka ya, penutup ini atau peneduh ya. Kalau kita nggak tutup, ini nanti otomatis akan lama tumbuhnya tunas. Tapi kalau sudah 4-5 hari itu biasanya akarnya sudah menancap, itu kita bisa buka peneduhnya ya, biar seger ya. Nah ini nanti 5 hari ke depan kita review bareng-bareng yang hari ini saya tanam varietas red kasdo 2 ya. Nah ini khusus area red kasdo 2, ini ada 6 lajur ya. 6 lajur ini dalam satu lajur sekitar 60 atau sampai 70 batang ya dalam peta ini. Nah ini untuk beda peta bagian atas ya, naik di peta atas. Nah ini bedanya. Nah ini untuk red kasdo 1 ya. Nah ini red kasdo 1 usianya sudah 1 minggu ya. 1 minggu di sini memang pewanas juga, akhirnya ya masih kayak gini ya, tapi ya apa-apa. Nah ini pemupukan saya barengkan ya kemarin. Nah ini pupuknya dosisnya kayak gini ya, sedikit sekali saya lakukan pemupukan bareng nanam ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dalam 1 minggu sudah kelihatan mulai hidup seperti ini ya. Ada yang bunganya wis mulai mekar, ada yang tidak, yes aman pokoknya. Nah kawan, pemupukan bareng atau bersamaan dengan menanam itu keunggulannya yang jelas, tanaman itu nanti setelah mendapatkan asupan nutrisi dari pupuk ini akan berkembang dengan lebih cepat ya, seperti ini. Nah ini yang barusan saya tanam, ini saya masih ada sisa sekitar 100 batang nih yang mau saya tanam ya, tapi saya pending karena sudah kecapean. Setelah sore ini di sini sudah hampir jam 2, ini masih ada sisa, akan saya lanjutkan ya. Penanaman ini koyok biasa nih. Metode nih Bang Heri lek nanam ubi jalar itu ya sangat simpel ya. Untuk pemula pun bisa ya, anak kecil pun bisa, tapi dengan metode yang selalu Bang Heri terapkan kayak gini. Nah ini kalau sudah ada akar ya kayak gini tuh malah bagus ya. Nah ini akarnya masih muda, ini saat kita tancapkan bisa menjadi bahan umbi ya. Nah, ini cuma 2 ruas saja ya, segini. Kemudian kita timbun dengan tanah yang gembur ya. Kalau nggak gembur harus kita gemburkan dulu. Nah, setelah ini harus kita siram kalau lahan kita kering kayak gini ya. Karena di sini memang kering banget ya. Setelah kita tanam ini nanti kita siram atau disiram dulu baru ditanam juga enggak apa-apa ya, boleh saja ya. Mana yang lebih enak menurut Anda itu kita lakukan ya. Mungkin nek senengane dhisik teles-telesan ya diteles sisik. Nek senengane sik garing ya garing ya. Nah itu mudah banget ya. Nah ini speknya yo kayak biasa nih, saya ngambil stek pucuk ya, karena di sini melimpah banget
untuk yang stek pucuk. Nah, walaupun bentuknya melengkung, bengkong, kayak muntu ya ora apa-apa, ora masalah ya. Tidak harus lurus ya. Bibit kita tancapkan kita seperti ini. Ya, ini adalah metode terbaik yang pernah saya lakukan, hasilnya di sini ya. Nah, mungkin kalau di tempat lain metode ini ada yang kurang, katanya kurang banyak umbinya. Nah, ya itu tergantung lahan juga ya. Tapi untuk eksperimen saya, walaupun saya tancapkan di 2 ruas seperti ini, itu hasilnya bisa disimak di video-video nih Bang Heri yang lain ya. 2 ruas pun kita bisa mendapatkan puluhan isi atau umbi ya dalam satu batang dengan 1 ruas atau 2 ruas yang tertancap pada tanah ya. Pokoknya ngono ya. Ini gampang pokoknya. Oke, gini ya. Nah, seperti ini. Kita setelah ini kita siram timbone ini dia, banyune kae. Kita ngambil, semoga aja berdoa nanti malam atau sore ini hujan. Karena kelihatannya di desa sebelah yang pegunungan jauh situ sudah putih, itu tertanda hujan ya. Semoga nyampe tempatnya Bang Heri. Tapi lek teko karepku ya nek wis le nandur iki cukup. Kan wong enggak kehujanan. Pokoknya ya ini Red Kasdu tetap jadi idola sampai hari ini. Terima kasih yang sudah mempercayakan Red Kasdu ya. Wah, ini komen-komen dari kawan-kawan juga membantu banget, karena sudah membuktikan rasanya seperti itu manisnya ya. Bahkan dari pulau luar Jawa ya banyak sekali, dan dari Jawa Tengah itu juga sudah banyak banget yang membuktikan, bahkan ada yang sampai 4 kali 5 kali saking penasarannya ya beli dari sini ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Beli umbinya ternyata mantap Mas gitu, ngambil lagi ya. Karena mau menanam sendiri di sana tidak memungkinkan karena katanya berada di perumahan. Jadi nggak memungkinkan. Kalau sebenarnya bisa ya, walaupun berada di perumahan, kita menanam ubi jalar varietas Red Kasdu ini bisa kita lakukan pada polybag besar ya. Ya nanti mungkin beberapa waktu yang akan datang saya mencoba akan tutorial pakai ini polybag besar ya, karena sebenarnya bisa hasil juga hampir atau mendekati kita menanam di lahan terbuka seperti ini untuk ubi jalar Red Kasdu ya. Terus nanti videonya ditunggu ya, moga-moga karo nggawe inspirasi ya. Cari dulu inspirasinya. Nah, oke kawan, nah tak lanjutkan dulu yes, sambil santai ya. Nah ini HP ini kluntang-klunting aja tuh iki. Yes, ke hiburan enggak apa-apa. Nah tetap seperti ini ya. Jarak tanam kaya biasa nih. Iki tak sebut nih apa ora? Ngono nek disebut nih jarine sing diomongne panggah wae. Los, penting wis guyon ya. Yang ini tetap jarak tanam wis sak senenge dhewe lah. Nah, kalau kita ada yang jarak tanam 20, 30, 40, 50, bahkan 60 sampai 70. Itu ya ada ya. Di sini pun dulu-dulu saya itu mengambil jarak tanam 60 cm ya. Awal-awal saya nanam ubi jalar ya. Memang hasilnya lebih besar ya, cepat gede umbinya. Itu dulu karena di tempat saya yang paling laku umbinya itu ukuran besar ya, di atas 1 kilo itu yang paling laku. Tapi untuk saat ini mungkin sudah mulai 2 tahun ini tuh di sini penggemar yang ukuran besar itu sangat berkurang. Cuman kita bisa menyuplai pada industri kecil, industri rumahan yang membuat keripik, juga kue dan gorengan itu saja ya yang bisa menyerap ukuran besar. Jadinya ternyata kalau kita pelajari bertani itu harus mengikuti seleranya konsumen. Nah itu aja ya. Wes sing simpel bae ya. Konsumennya untuk tahun ini ubinya Red Kasdu contohnya ya. Kita banyak aja yang kita tanam itu karena konsumen suka banget dengan ubi ini ya. Jadi skala besar memang saya tanam untuk saya sendiri dan juga kawan-kawan yang
sudah gabung menjadi partner saya ini di daerah saya. Alhamdulillah kita sudah mampu menyediakan jumlah besar juga untuk tahun ini, dan ke depan kita semakin memperluas pengembangan ubi jalar red kasdu ya, contohnya seperti yang saya lakukan ini. Di samping ubi-ubi yang lain, karena memang sentrale pembibitan ubi jalar ini berawal dari sini ya, dari Bang Heri sendiri yang alhamdulillah bisa mengembangkan varietas-varietas baru. Ya sebenarnya varietas itu sebenarnya ada dari dulu, ada beberapa jenis. Kemudian kita merekayasa dengan persilangan ya. Persilangannya gampang banget ya. Saat bunga Anda bisa menyimak tutorial cara menyilangkan seperti apa, Anda bisa mempraktekkan sendiri. Kalau di tempat Anda mungkin sudah ada ubi jalar yang benar-benar sudah memang mempunyai kualitas. Nah, ini alangkah baiknya Anda mencoba ya. Wes to, gampang boy. Tutorialnya ya di channel Bang Heri insya Allah ada ya. Nah, seperti ini. Oke, kita ngambil apa ini? Damen ya. Ini jenenge damen. Tak berjalan dulu. Nah, seperti ini kawan. Setelah kita tanam ya, kita siram air. Ini kita siram cuma 1 gelas mungkin aja ya. Tapi kalau lahan kita ini masih ada yang basah karena ini berada di bawah pohon masih teduh ya. Nah, ini untuk mengurangi penguapan juga enggak apa ya, beno jalum lah nek panas. Nah, ini kita tutup kayak gini ya. Nah, sekali lagi kita tutup. Nah, ini 2 fungsi ya. Ini nanti setelah hidup kita buka, kita taruh di sampingnya ya. Ini ke peneduh juga. Ini nanti kalau sudah lapuk yang jelas akan menjadi pupuk alami ya. Pupuk yo sing jelas sudah berkurang kalau kita memakai jerami bekas. Nah, jadi yo aja diobong nek pengen setelah padi pengen nanam ubi jalar jangan dibakar ya. Eman-eman. Nah, seperti ini. Nah, kita lakukan kayak gini loh. Wah, gampang ya. Dengan pemakaian jerami bekas ini akan menghemat pupuk sebanyak 40% ya. Nah, ini Anda bisa membuktikan kalau Anda menanam ubi jalar antara yang kita pakai mulsa alami yaitu berupa jerami dengan yang tidak sama sekali. Nah, ini nanti Anda monggo diamati ya. Hasilnya bagaimana antara yang pakai jerami dan yang tidak. Nah, kalau saya sudah membuktikan hasilnya paling bagus yang kita memakai jerami bekas ya sebagai peneduh, dan setelah ini lapuk akan menjadi pupuk kompos alami untuk tanaman ubi jalar kita ya. Di samping pemakaian pupuk kimia kita kurangi, nah itu tingkat kesuburan tanah kita lebih terjaga ya. Kualitas tanah kita juga lebih bagus karena tidak terlalu banyak memakai pupuk kimia, yaitu kita mengembalikan humus tanah dengan pemakaian damen ya. Nek ini jenenge damen. Nek di luar wilayah ya apa ya? Mungkin jerami ya. Nek ning Dongkot jenenge damen ya. Damen itu ya ini. Ya damen. Damen ini ya damen ya. Damen itu batangnya padi. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, itu tadi ya sekilas diarane cerita ya cerita video ini, tapi moga ada manfaatnya ya. Mungkin buat kawan yang baru menemukan channel Bang Heri Petani Indonesia, ini adalah hal yang baru. Tapi nek sing wis kulino melihat ya itu lagi. Ya memang kita basic di ubi jalar ya, mungkin kalau mau mereview macan sedang bertarung ya nggak berani ya. Mending yang hijau-hijau kayak gini. Weh, tuh lihat hijau tak? Bagus ya. Oke, terima kasih ya. Bang Heri menemani Anda dan tetap semangat. Moga jadi hujan hari ini ya. Wis tak arep-arep tenan iki udane. Moga-moga ya. Semoga menjadikan opo penak ya. Ladang ini hijau seperti yang ada di bawah ya. Tetap semangat para petani, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.